Di film Wonder Woman 1984, ada sebuah adegan di mana Steve Trevor dan Diana tidur bersama. Lalu, apa salahnya adegan tersebut? Ya, kalau dipikir-pikir, apakah yang dilakukan Diana atau Wonder Woman pada orang ini adalah sebuah pemerkosaan? Jadi di film Wonder Woman pertama, Diana bertemu dengan Steve Trevor. Jadi mereka bersama-sama berperang untuk menghentikan musuh menggunakan gas beracun ini. Seiring berjalannya waktu, Diana dan Steve Trevor mulai menyukai satu sama lain. Namun sayangnya Steve Trevor harus mengorbankan dirinya dengan menerbangkan pesawat yang berisi gas beracun tersebut lalu meledakkannya di udara. Dan Steve Trevor pun meninggal. Lalu pada film Wonder Woman 1984, terdapat sebuah batu permintaan yang akan mengabulkan permintaan jika menyentuhnya lalu mengucapkan permintaan. Diana menyentuh batu itu dan tidak berkata apapun. Dan gue rasa Diana berharap agar Steve Trevor yang sudah meninggal hidup kembali. Karena di adegan berikutnya Diana bertemu dengan seorang pria yang tidak Diana kenal, lalu kamera pun berputar dan tiba-tiba pria itu wajahnya berubah menjadi Steve Trevor. Yang berarti Steve Trevor sudah merasuki tubuh pria ini dan bisa mengendalikannya. Namun hanya Diana yang melihat pria ini sebagai Steve Trevor. Karena ketika bercermin terlihat wajah pria ini bukan wajahnya si Steve Trevor gitu. He's great, but all I see is you. Mereka lalu pergi ke apartemen pria ini. Diana lalu melampiaskan rasa kangennya pada Steve Trevor di atas kasur. Dan tidak perlu gue jelasin apa yang mereka lakukan di atas kasur ya. Lu pikir aja sendiri, ada cewek sama cowok di atas kasur nggak pakai baju, itu ngapain? Masalahnya di sini adalah pria yang tubuhnya dikuasai oleh Steve Trevor tidak punya kontrol terhadap dirinya dan apa yang terjadi dengan dirinya. Dan adegan ini yang membuat gue bertanya-tanya, apakah yang dilakukan Diana pada pria ini adalah pemerkosaan? Hal yang membedakan hubungan seksual biasa dengan pemerkosaan, yaitu pada pemerkosaan tidak adanya konsen atau persetujuan dalam hubungan seksual tersebut. Jadi bayangkan, pria ini yang kehilangan kesadaran dan kehilangan kontrol tubuhnya karena tubuhnya sudah dirasuki oleh Steve Trevor, lalu Diana dan Steve melakukan hubungan badan tanpa persetujuan atau seizin orang yang tubuhnya Steve Trevor pakai ini. Apa hal itu bukan terdengar seperti pemerkosaan ya pada pria ini? Dan parahnya lagi, Diana sadar bahwa dia berhubungan badan dengan tubuh orang lain, bukan tubuh asli dari Steve Trevor. And she'd probably go and figure out how a stone brought my boyfriend back in someone else's body. Wait, that's illegal. Dan Diana dan Steve Trevor sepertinya memang tidak peduli dengan hal itu, tidak peduli dengan pria ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana bisa sebuah batu bisa menghidupkan Steve Trevor kembali, daripada memikirkan apakah berhubungan badan dengan tubuh seseorang tanpa izin orang itu adalah hal yang benar dan salah. Tidak hanya itu saja, Diana dan Steve Trevor membawa tubuh pria ini ke Mesir dengan pesawat jet yang mereka curi. Diana dan Steve Trevor lalu ke Mesir untuk menghentikan Max Lord. Dan mereka melawan tentara-tentara ini untuk menghentikan Max Lord. Ya, dan membahayakan nyawa pria ini melawan tentara-tentara ini. Mereka juga pergi ke Gedung Putih untuk menghentikan Max Lord. Namun mereka harus melawan Secret Service atau Pas Pampres lah disebutnya. Tubuh pria ini bisa saja terluka ataupun tertembak gitu. Atau di kemudian hari pria ini akan ditangkap gitu karena menyusup ke Gedung Putih dan menyerang Pas Pampres gitu. Baik Steve dan Diana tidak sekalipun di film ini memikirkan nasib dari pria ini. Membawa tubuh pria ini ke Mesir, melawan Secret Service, apakah hal itu mungkin akan melukai diri pria ini? Tidak ada sedikit pun mereka pikirkan gitu. Setelah kembali dari Mesir, Diana dan Steve Trevor menemui pria ini yang paham tentang batu permintaan. Ia mengatakan bahwa permintaan tersebut dapat dibatalkan. Sampai akhirnya ada satu adegan lagi di apartemen milik Diana, di mana Steve Trevor meminta agar Diana membatalkan permintaannya dan mempertanyakan bagaimana nasib dari pria ini. Namun, Diana tidak peduli dengan hal tersebut. Diana tidak mau membatalkan permintaannya. Dia tetap ingin bersama dengan Steve Trevor. But this guy, how about him? I don't want him. I want you. Okay. Ya, gue paham bahwa Diana tidak ingin Steve Trevor itu pergi lagi. Tapi masalahnya Diana tidak ada sedikit pun memikirkan pria ini. Pria yang tubuhnya Steve Trevor gunakan. Dan menurut gue hal yang dilakukan Diana itu adalah hal yang sangat egois dan jahat gitu. Dan awalnya gue berpikir bahwa ini merupakan bagian dari pengembangan karakter Diana. Dimana awalnya Diana tidak
peduli dan bodoh amat sama tubuh orang ini, lalu kemudian dia sadar bahwa hal yang dilakukannya itu salah dan egois gitu, dan memilih untuk membatalkan permintaannya. Tapi ternyata tidak juga. Steve Trevor memaksa agar Diana membatalkan permintaannya. Awalnya Diana menolak dan tetap ingin bersama dengan pria ini yang tubuhnya dirasuki oleh Steve Trevor. Jadi Steve Trevor mengatakan bahwa dunia itu membutuhkan Diana. You know what you need to do. The world needs you. Jadi, Diana membatalkan permintaannya bukan karena dia sadar mengembalikan kehidupan pria ini adalah hal yang benar, tapi hanya agar kekuatan dia kembali. Hal ini menegaskan bahwa dari awal Diana memang tidak peduli dengan orang ini. Ya, gue paham bahwa Diana membutuhkan kekuatannya untuk menyelamatkan dunia. Tapi masalahnya, Diana tidak sedikit pun memikirkan orang ini dari awal gitu. Dan bahkan setelah Diana membatalkan permintaannya, maka pria ini kan kembali lagi kesadarannya. Jiwanya tuh kembali lagi ke dalam tubuhnya gitu. Namun Diana malah meninggalkannya begitu saja di tepi jalan saat keadaan kacau balau begini. Tidak minta maaf pada pria ini atau menjelaskan apa yang terjadi, tapi dia ditinggal saja begitu. Bahkan di ending film ketika Diana bertemu kembali dengan pria ini yang sudah kembali lagi kesadarannya, sudah kembali lagi jiwanya ke tubuhnya, Diana melempar senyuman pada pria ini dan memuji-muji pria ini. I like your outfit. You like... Thanks. Seolah-olah Diana tidak ada rasa bersalah gitu terhadap apa yang dilakukannya pada pria ini. Bahkan penulis cerita ini Mbak Patty Jenkins dan Geoff Johns tidak memberikan nama pada pria ini. Tapi di credit title malah menuliskan nama Handsome Guy. Dan entah apa yang ada di pikiran Mbak Patty Jenkins, kenapa harus menghidupkan kembali Steve Trevor di tubuh pria ini? Kenapa Steve tidak kembali saja dengan tubuh dia sendiri gitu? Masalahnya apa? Bahkan batu ini bisa membuat tembok yang tiba-tiba saja muncul gitu. Lalu nuklir yang tiba-tiba muncul juga. Berubah berbara menjadi kayak gini. Bahkan Max Lord sendiri bisa menjadi batu permintaan itu sendiri. Yang berarti batu permintaan ini tidak ada batasnya dong. Berarti bisa saja Steve Trevor kembali dengan tubuhnya sendiri. Dan entahlah, itulah hal-hal yang gue pertanyakan dalam film ini. Jika kalian punya opini lain silahkan komen di bawah. Atau gue ada kata-kata yang salah atau salah memahami film ini silahkan dikoreksi. Dan menurut kalian apakah hal yang dilakukan Wonder Woman itu termasuk pemerkosaan atau tidak? Silahkan komen di bawah. Dan Warner Bros katanya akan segera memproduksi Wonder Woman 3. Mungkin si Handsome Guy ini bisa menjadi musuhnya gitu, membalaskan dendamnya pada Wonder Woman. Wonder Woman 3 Handsome Guy v Wonder Woman.